Besok Puasa adalah episode pembuka yang menjadi awal perjalanan Upin Ipin sebagai kartun favorit banyak orang. Di episode tersebut, karakter Mei Mei diperkenalkan bersamaan dengan jajaran protagonis dan karakter utama cerita, mulai dari si kembar Upin dan Ipin, Kak Ros, Opah, hingga Rajo yang sudah sangat jarang muncul. Di episode tersebut, Mei Mei tampak sudah berteman baik dengan Upin, Ipin, serta Rajo. Keempatnya tampak bermain kelereng di lapangan hingga maghrib tiba. Di episode kedua yang bertajuk Dugaan, Mei Mei kembali bermain bersama Upin, Ipin, dan Rajo. Saat itu, Mei Mei mengingatkan Upin dan Ipin yang sedang berpuasa ketika Rajo hendak mentraktir mereka minuman setelah lelah bermain seperti anak-anak kampung durian runtuh lainnya. Mei Mei juga bersekolah di Tadika Mesra dan tergabung dalam kelas aman. Di kelas, dia adalah teman sebangku Mel. Lalu, ketika tata ruang kelas diubah, Mei Mei duduk di meja yang sama dengan Mel, Upin, serta Ipin. Mei Mei bisa dikatakan sebagai murid yang paling aktif di kelasnya. Pasalnya, dialah yang paling rajin mengajukan pertanyaan dan menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan cikgu. Sikap Mei Mei yang seperti itu tak jarang membuat Mel kesal bahkan sampai meledeknya. Tentunya, aktifnya Mei Mei di kelas merupakan hasil dari kegemarannya dalam membaca. Mei Mei mengaku bahwa dia suka membaca berbagai macam buku, entah itu buku cerita, bahkan buku pelajaran sekalipun. Jadi, tak heran kalau pengetahuannya cukup luas jika dibandingkan dengan anak-anak lain seumurannya. Namun, kebiasaan Mei Mei dalam membaca ternyata telah membawa dampak buruk bagi kesehatan matanya. Seperti Ehsan, Mei Mei juga sudah harus memakai kacamata karena rabun jauh. Padahal, usianya masih muda. Terlepas dari hobinya tersebut, Mei Mei tetaplah anak-anak yang masih suka menghabiskan waktu bersama teman-teman untuk bermain. Nah, Mei Mei ini paling senang bermain masak-masak. Ngomongin Mei Mei tak akan lengkap rasanya kalau kita tak mengungkit perihal dialog alias tagline khasnya, yakni, saya suka. Mei Mei diperkenalkan sebagai pribadi yang sangat ceria. Dia kerap kali mengekspresikan rasa senangnya akan suatu hal dengan mengucapkan tagline tersebut. Misalnya saat Mei Mei merasa antusias dengan pelajaran yang akan diajarkan cikgu, ketika Mei Mei menunjukkan kesukaannya terhadap makanan maupun minuman, bahkan saat ia dan kawan-kawannya akan memasuki rumah hantu, Upin Ipin awalnya memang hadir sebagai acara televisi spesial bulan Ramadan, sehingga konten yang ditawarkan pun syarat akan nuansa atau ajaran-ajaran Islam. Namun, komponen dalam animasi ini sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Upin Ipin terbukti telah mengajarkan penontonnya untuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, tepatnya dengan pengenalan karakter lain yang menganut agama selain Islam, salah satunya Konghucu. Mei Mei adalah contoh penganut agama Konghucu, sama seperti Uncle Ahtong. Mereka akan merayakan Imlek, tetapi juga turut meramaikan hari besar agama lainnya. Sebelum kemunculan Susanti di musim ketiga Upin Ipin dan kawan-kawan, Mei Mei adalah satu-satunya anak perempuan dalam kelompok bermain yang beranggotakan Upin, Ipin, Mel, Ehsan, Fizi, dan Jarjit. Alhasil, meski berada di lokasi bermain yang sama, tak jarang Mei Mei terlihat asyik bermain seorang diri, apalagi jika dia tengah bermain masak-masak kesukaannya. Namun, situasinya berbeda setelah Susanti hadir. Mei Mei kini punya teman sepermainan yang sefrekuensi dengannya. Dia bisa main masak-masak, dokter-dokteran, dan permainan lain yang umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Saking dekatnya Mei Mei dengan Susanti, Mei Mei sempat nangis terseduh-seduh di episode Temanku Susanti, yakni ketika Susanti dikabarkan akan kembali ke Indonesia.